Welcome to podcast Tema Talk. Hari ini temanya pentingnya ruang terbuka untuk anak sekolah TK pada hari ini Jumat 1 September 2023 bersama saya Lisra Effendi Nenggolan, namun biasa akrab dipanggil dengan Miss Rara. Nah, podcast kali ini kita akan membahas pentingnya ruang terbuka untuk anak sekolah TK. Ruang terbuka sangat penting bagi anak-anak yang bersekolah di tingkat taman kanak-kanak atau TK karena memiliki sejumlah manfaat yang signifikan dalam perkembangan mereka. Ada banyak manfaat dari ruang terbuka untuk perkembangan anak. Faktanya, ruang terbuka bermanfaat bagi kesehatan dan peningkatan aktivitas bagi anak. Oleh karena itu, ruang terbuka adalah bagian integral dari pendidikan anak usia dini, termasuk di TK. Mereka menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan holistik anak-anak, membantu mereka mengembangkan keterampilan fisik, sosial, kognitif, dan emosional yang penting untuk masa depan mereka. Karena itu Stella Maris School mengundang narasumber yang kredibel dan ahli di bidangnya untuk menjawab semua pertanyaan moms and dad seputar pentingnya ruang terbuka untuk anak TK. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bersama Miss Ika Kurnia. Hai Miss Rara. Ya, Miss Ika ini prinsipal di Stella Maris Karawaci untuk prinsipal preschool ya. Baik, oh ya, sebelumnya saya ingin memberitahu kalau akan ada giveaway berupa voucher dari Stella Maris untuk audiens dengan pertanyaan terbaik dan tentunya yang beruntung. Jadi bagi parents dan peserta podcast yang mau tanya, langsung aja tanya, diketik di chatroom dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, dan pertanyaan. Baik, mungkin ada mom, dad atau audiens yang baru join dan belum sempat nih mengenal dengan narasumber kita yang satu ini. Jadi kita kenalan lagi ya untuk lebih lengkap. Mungkin Miss Ika boleh memperkenalkan diri dan sapa-sapa moms and dad di rumah. Iya Miss Rara, thank you. Halo Mom and Dads, nama saya Miss Ika Kurnia dan biasa dipanggil Miss Ika. Miss Ika. Jadi saya sudah berada di dalam dunia pendidikan itu sejak tahun 2003 Miss. 2003 Iya. Sekarang 2023. 20 tahun. Panjang ya. Berapa tahun ya Miss? Itu perjalanan pendidikan atau perjalanan karir nih? Perjalanan karir. Karir ya. Iya, perjalanan karir. Jadi saya 3 tahun, kurang lebih 3 tahun sebagai guru. Lalu setelah itu sebagai prinsipal kurang lebih selama berapa itu? 20 kurang 3. Ya, sekian lah Miss. Nah, saya di Karawaci sebagai prinsipal sejak tahun 2020. Bergabung bersama Stella Maris Karawaci, berarti kesininya sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Oke. Baik, jadi Miss Ika saat ini adalah prinsipal di Stella Maris Karawaci, dan lokasinya sendiri nih Miss, preschool Stella Maris Karawaci tepatnya di sebelah mana nih? Lokasi Stella Maris Karawaci itu berada tepat di pusat Karawaci Miss. Jadi kurang lebih itu berdampingan dengan Lipo Karawaci Utara dan juga berhadapan dengan Palem Semi. Dan lokasi kami sangat strategis karena berada di jalur utama jalan raya. Jadi lokasi kami sangat mudah ditemukan. Oke, jadi nggak perlu masuk-masuk gang Tidak. atau jadi benar-benar di jalan utama Iya, ya Miss? betul, Oke. Miss. Dan kapan Stella Maris Karawaci ini berdiri ya Miss ya? Iya, jadi kita sudah ada sejak awal-awal pandemi, kurang lebih tahun 2020 ya Miss ya. Kita sudah ada hingga saat ini. Baik, nah jenjang apa saja yang ada di Stella Maris Karawaci Miss Ika?
Layanan pendidikan di Stella Maris School Karawaci itu dari usia 2 sampai 5 tahun, yaitu dari kelas toddler, nursery, kewan, dan Nursery, K2. kewan, K2. Jadi Iya, ada 4 jenjang. ada 4 jenjang. Kalau nursery itu di usia berapa ya, Miss? Kalau nursery itu di usia 3 sampai 4. 3 4 di nursery. Yang paling kecil kita toddler. Oh, ada lagi. Sorry, Ada. toddler, nursery, K1, K2 ya. Betul. Berarti kalau nursery ini berapa tahun, Miss? 3 tahun. 3 tahun. Toddler? 2 tahun. Oh, jadi 2 tahun itu udah bisa sekolah ya? Betul sekali, Oke. Miss. Kirain 2 tahun itu kan masih di rumah atau tapi sebaiknya itu udah bisa sekolah ya di usia 2 Sebaiknya. tahun di level Toddler. toddler, nursery, K1, K2. Betul Baik. sekali. Terus Miss, gini kan kalau ngomongin sekolah ya, mami-mami taunya ada diskon nggak ya gitu. Yes. Kalau daftar dari jauh-jauh hari ada diskon nggak ya gitu. Betul. Gimana nih Miss Ika? Mungkin bisa sharing nih mengenai Iya. pembahasan seputar early bird gitu, pendaftaran di awal gitu. Betul. Jadi kita lagi ada early bird pertama nih, dan memang diskonnya itu lumayan banget ya, Miss ya. Jadi ada up to 45% untuk diskon pendaftaran selama bulan September ini. Dan kebetulan nanti di tanggal 23 September kita ada open house 23 September ini nih Yes. open house di di Stella Stella Maris. Maris Karawaci. Oke. Jadi bagi Mami and Daddy yang mau tahu lebih banyak tentang Stella Maris Karawaci itu boleh join di acara kita hari Sabtu tanggal 23 September, dan pastinya ada promo khusus lagi di hari tersebut. Jadi udah ada promo early bird terus di Ada open lagi. house ada lagi Iya, double ya betul, Miss double, Ika? double. Oke. Terus kira-kira nih promo apa saja sih Miss yang bisa didapatkan parents selain diskon itu ada lagi nggak ya? Kita ada promo untuk free formulir pendaftaran. Oke. Formulirnya Iya. biasanya kan berbayar ya Miss ya Betul. kalau kita mau daftar. Jadi ini kalau di open house nanti misalnya nih saya mau daftar itu free formulir. Free. Oh oke, Free. lumayan ya Miss. Iya. Aduh, saya udah nggak ada anak TK sih jadi tadi saya mau daftar sebenarnya karena anak siapa saya daftarin. Oke. Terus apa namanya, ada nggak Miss nomor atau IG yang mungkin Miss bisa sharingkan, siapa tahu ada mami daddy yang pengen tahu lebih jelas nih Stella Maris Karawaci. Boleh, nanti boleh mengunjungi Instagram kita di Stella Maris _Karawaci. Stella Maris Karawaci. Oke. Oh ya, kembali saya mau mengingatkan bagi mom, dad atau teman-teman yang ingin bertanya ke Miss Ika Kurnia as a principal Stella Maris School Karawaci mengenai topik kita hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Pastinya giveaway berupa voucher dari Stella Maris disediakan untuk kalian yang beruntung. Baik, kita ke sesi selanjutnya nih Miss Ika. Baik. Ini yang pasti ditunggu-tunggu sama Mami dan Dedi juga nih. Nah, bagaimana ruang terbuka dapat mendukung perkembangan fisik anak-anak TK? Apa sih hubungannya, kenapa ruang terbuka bisa mendukung perkembangan fisik anak-anak TK itu gimana? Korelasinya gitu di mana Miss Ika? Baik. Di ruang terbuka itu kan pastinya banyak alat-alat main yang tidak semua kita temukan di dalam ruangan tidak terbuka ya Miss ya. Jadi contoh misalkan di playground itu banyak sekali seperti perosotan atau juga jungkat-jungkit dan sebagainya yang sangat bagus untuk melatih motorik anak, khususnya motorik kasar mereka. Jadi selain itu udara dan juga paparan sinar matahari itu juga dapat sangat bagus untuk kesehatan setiap anak-anak usia dini ini. Dan memang ada penelitian itu mengatakan bahwa anak-anak itu akan lebih gembira saat mereka itu bermain di luar ruangan ya Miss ya. Sama seperti kita orang-orang dewasa itu kayaknya kalau lihat bermain di luar itu seperti beda dengan kita hanya di dalam saja ya. Mungkin dari pengaruh udara, terus lebih segar, atau mungkin ada view-view yang membuat mata kita juga lebih enak, otomatis membuat cara kerja otak kita juga lebih rileks. Seperti itu sih Miss. Oke. Terus apa nih peran interaksi sosial dalam ruang terbuka untuk perkembangan sosial
anak-anak TK ini? Kalau menurut saya, saat anak-anak bermain di ruang terbuka itu bisa meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Mereka bisa mendapat teman-teman baru, apalagi anak-anak itu tidak sulit berteman ya. Iya. Mereka menemui orang baru aja itu Bisa langsung berteman. Nah, apalagi saat mungkin mami dedinya membawa mereka ke taman dekat rumah, itu pasti kan akan bertemu dengan anak-anak yang lain dan mereka akan bermain bersama, meningkatkan sosial mereka. Dan juga bagi anak-anak yang mungkin ada kendala di komunikasi dalam berbicara, itu juga bisa menstimulus dia untuk berbicara kepada teman-temannya. Dan orang baru gitu betul, dan memang orang-orang baru itu lebih sering kita temui di area-area terbuka dibanding hanya di dalam rumah. ya. Nice info ya Miss Ika ya. Nah, bagaimana lingkungan alam dalam ruang terbuka dapat menjadi sumber pembelajaran bagi anak-anak TK? Banyak sekali sih Miss. Contohnya kalau seperti di sekolah, anak-anak hanya kita bilang kita olahraga ya di luar gitu. Nah, mereka itu sudah senang sekali gitu kan, hore gitu. Nah, di luar itu kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Lalu anak-anak juga bisa mengamati langsung ada matahari dan sebagainya. Lalu mereka bisa belajar tentang konsep cuaca. Mereka juga bisa belajar tentang bahan-bahan alam yang ada di luar seperti rumput, batu dan sebagainya. Jadi sumber pembelajaran alam itu sebenarnya sangat-sangat terbaik sih bagi anak-anak usia dini. Ya. Apa manfaat yang dapat diperoleh anak-anak TK dari bermain di luar ruangan? Banyak sekali Miss manfaatnya, terutama ya Miss ya, kalau di luar ruangan itu manfaat yang pertama nih yang menurut saya sangat bagus, anak itu jadi aktif bergerak karena ruang gerak mereka tidak dibatasi. Tadi seperti iya, loncat, betul, naik atau guling-gulingan iya. sesuai keinginan mereka ya. Betul sekali, dan itu sangat bagus untuk stimulus motorik kasar anak-anak tersebut. Lalu yang kedua, itu juga bisa meningkatkan kesehatan mental anak-anak kita. Karena dia bisa menyalurkan energi mereka dan juga emosinya, karena ada salah satu penelitian mengatakan bahwa saat anak-anak ini bermain secara rutin selama 30 menit di luar, itu akan membuat anak-anak khususnya anak-anak ADHD itu lebih fokus dan lebih mudah berkonsentrasi. Jadi mereka harus difasilitasi untuk mereka bisa bermain di area-area terbuka. Selain itu ada juga manfaat lainnya, yaitu untuk kesehatan, di mana saat mereka mendapat cukup paparan sinar matahari. Nah, kan ada UVD itu Miss, apa namanya, sinarnya itu kan. Nah, itu saat menyentuh kulit kita, protein di dalam kulit kita akan mengubahnya menjadi vitamin D. Sangat bagus untuk kesehatan tulang. Betul. Apalagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Betul ya. sekali. Terus katanya juga bisa ini ya Miss, membantu meningkatkan kreativitas, imajinasi itu gimana tuh Miss? Sangat bisa meningkatkan itu. Jadi contohnya begini, anak-anak itu kan kadang-kadang semua bisa dibuat menjadi alat main. Saat mereka di luar, kita orang dewasa ya. betul, ketemu batu, mereka akan menganggap bahwa itu mungkin mobil-mobilan, pesawat, begitu. Atau ketemu daun, mereka akan berimajinasi, kira-kira saya bisa buat ini jadi apa ya? Kayu jadi pedang, layaknya seperti kita dulu zaman kecil ya Miss ya. Apa saja kita bisa buat menjadi alat main. Dan di luar itu mungkin membuat mereka lebih luasa bergerak. Jadi mereka lebih fun, lebih santai dalam bermain. Menarik ya. Nah, bagaimana guru di TK dapat menggunakan ruang terbuka sebagai salah satu ya alat pembelajaran yang efektif? Yang biasanya kami lakukan, kami sering melakukan kegiatan-kegiatan sains itu di luar ruangan Miss.
saat kita bermain dengan air, bermain dengan tanaman, itu pertama. Lalu kita juga belajar konsep ruang dan waktu lewat pembelajaran di luar. Kita lihat matahari, berarti ini menandakan apa ya anak-anak, siang hari saat matahari tidak ada berarti menandakan apa, seperti itu sih kurang lebih. Dan juga kalau kita bermain di luar ruangan itu merupakan kesempatan kita nih Miss untuk mengenalkan anak-anak permainan-permainan tradisional seperti lompat tali, engklek. Nah mereka kan jarang tuh ya ketemu hal seperti ini, nggak tahu. Jadi di luar ruangan tuh kita sering main lompat tali, main engklek. Nah itu sangat menyenangkan bagi anak-anak. Iya, iya, karena apa ya, tidak hanya gadget melulu atau Betul. dalam ruangan. Betul, dan itu mengalihkan mereka dari gadget. Iya, iya. Nah, mengapa penting bagi anak-anak TK untuk memiliki akses ke alam dan ruang terbuka di tengah perkembangan teknologi ini yang semakin pesat? Sangat penting menurut saya Miss, karena apa yang mereka dapat di luar itu tidak bisa digantikan oleh gadget. Artinya gini, kalau mereka hanya bermain gadget, even itu mereka games yang mungkin sangat bagus untuk perkembangan otak anak-anak, tapi kan yang bergerak itu hanya jari dan mata. Iya, tapi kan seluruh tubuhnya tidak. Nah, saat mereka berada di luar ruangan itu semuanya terstimulasi. Jadi sangat bagus menurut saya, dan kegiatan di luar ruangan itu juga bisa mengalihkan mereka dari hanya bermain gadget. Mereka menemukan permainan-permainan yang lebih asik di luar ruangan daripada di dalam gadget. Ya, tadi kan Miss Ika sempat cerita tuh bahwa dengan bermain di alam terbuka, memahami konsep ruang dan waktu gitu. Adalah hal lain nggak kayak sebab akibat misalnya gitu? Ya, kalau sebab akibat contohnya pembelajaran sains itu angin. Bagaimana angin bergerak gitu, Miss. Bagaimana kita tahu bahwa angin itu ada? Mereka akan lihat daun yang bergerak menandakan ada udara, ada angin. Jadi sangat seru sih, Miss, untuk bermain di luar ruangan. Nah, iya, kebayang sih gitu. Nah, apakah ada perbedaan dalam manfaat ruang terbuka untuk anak-anak yang memiliki akses terhadapnya dan yang tidak memiliki akses terhadapnya di masa prasekolah? Kalau di rumah itu kan mereka hanya bermain gadget dan terbatas ya Miss ya. Tapi secara sosial dan psikologis itu akan lebih berkembang bagus jika mereka bisa mengakses di ruang terbuka gitu. Jadi sudah pasti beda Miss, apalagi dari sosial dan komunikasi atau umur-umur 2-3 tahun itu kan mereka lagi pengen-pengennya tuh bicara. Kalau hanya di dalam ruangan atau di rumah kan mereka tidak menemukan lawan bicara yang banyak, hanya orang tua. Kadang-kadang juga orang tua kan sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Nah, dengan mereka di luar ruangan berinteraksi dengan anak-anak lain, itu akan menstimulus cara mereka berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Tapi pastinya harus tetap kita dampingi sebagai orang tua ya Miss ya. Nah, gimana nih Miss Ika caranya moms and dad, pokoknya orang tua di sana bisa mendukung penggunaan ruang terbuka sebagai bagian dari pendidikan untuk anak-anak TK di luar lingkungan sekolah? Banyak sekali. Biasanya di setiap komplek-komplek rumah itu kan suka ada taman-taman bermain ya Miss ya. Nah itu kesempatan yang besar, bagus tuh untuk anak-anak setiap hari bersama mami atau diajak Dedi untuk main di taman, atau jalan-jalan pagi, lari pagi yang ringan-ringan seperti itu. Dan bahkan contoh di beberapa siswa kami itu mereka banyak yang suka camping Miss bersama dengan orang tuanya. Betul, saat liburan mereka camping, dan di situ mereka bisa merasakan bahwa indahnya dunia luar. Oke, baik, Miss bisa jelasin ke kita gitu ya sedikit nih mengenai TK Stella Maris, di mana Stella Maris Karawaci ini dikenal sebagai first ya, pertama satu-satunya
rooftop school di Tangerang. Iya, memang betul bahwa TK Stella Maris Karawaci merupakan saat ini masih merupakan satu-satunya rooftop school yang ada di Kota Tangerang, di mana kami itu ada di lantai 3 Miss, dan kita bisa diakses naik ke atas itu dengan menggunakan lift, dan ruangan kami juga itu sangat baik sekali untuk sirkulasi udara anak-anak, dan ada juga tempat-tempat bermain yang memang itu semuanya di area terbuka Miss gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, Mami Dedi mau cari sekolah yang kira-kira sangat bagus untuk sirkulasi udaranya, lalu anak-anaknya supaya lebih happy bersekolah, karena itu angin semilir-semilir suka datang. Kalau mereka datang itu disambut dengan angin yang semilir-semilir. Nah, Seger gitu ya. seger, boleh silakan mendaftar ke Stella Maris Karawaci. Nah, mengenai kurikulumnya sendiri nih Miss Ika, preschool atau TK Stella Maris sendiri ini, Stella Maris Karawaci ini kurikulumnya apa ya Miss? Kalau kurikulum, kita semuanya pastinya masih memakai kurikulum Merdeka, kurikulum terbaru yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah. Tapi untuk bahasa pengantar kita menggunakan bahasa Inggris, Miss. Dan juga kurikulum Merdeka itu hanya metode ya, Miss. Untuk standarnya sendiri itu kita jangan khawatir, kurikulum Merdeka berarti anaknya mungkin standarnya lebih low. Oh tidak, itu hanya sebatas metode. Jadi untuk scope and sequence-nya kita juga lumayan luas. Kita ada science, ada English, ada math, dan juga untuk sensori, motorik kita menggunakan Montessori. Montessori. Jadi proses pembelajarannya, bahasa yang digunakan itu full in English ya Miss? Ya, full in English, Miss. Oke. Baik. Nah, kira-kira nih Miss Ika, apa sih kelebihan lainnya yang dimiliki TK Stella Maris Karawaci ini? Ya, baik. Untuk kelebihan kami yang pertama, lokasinya sangat strategis, Miss. Yes. Mudah sekali dijangkau. Lalu yang kedua, dari faktor kesehatan, tempat kami itu sangat memadai karena kita memiliki area yang cukup baik untuk sirkulasi udara. Yang ketiga, dari segi kurikulum kita juga mengedepankan yang namanya pendidikan berbasis karakter dan juga berbasis project, dan seperti moto kita entrepreneur ya Miss ya, kita juga mengajarkan anak-anak sejak dini bagaimana mereka bisa presentasi atau juga memaparkan hasil karyanya di depan orang lain, lebih ke karakter sih Miss. Oke, Miss Ika. Nah, Mami, Dedi, dan semua yang ada di rumah, sebelum masuk ke sesi berikutnya dan untuk lebih jelasnya kita akan lihat cuplikan video Stella Maris Karawaci berikut ini. Halo semuanya, nama saya adalah Miss Ika. Nama lengkap saya Ika Kurnia, dan biasanya anak-anak sering memanggil saya dengan sebutan Miss Ika. Saat ini saya posisinya adalah sebagai prinsipal di sekolah Stella Maris School Karawaci. Stella Maris Karawaci adalah sekolah yang tepat untuk putra-putri kita usia 2 sampai dengan 6 tahun. Mengapa? Karena di Stella Maris Karawaci kita menerapkan metode yang sangat cocok untuk putra-putri kita. Salah satunya adalah dengan metode pembelajaran bahasa Inggris menggunakan letterland. Ini mempermudah mereka untuk memasuki tahap membaca sederhana. Stella Maris Karawaci juga mengasah minat dan bakat setiap anak-anak kita, dan juga setiap tahun kita mengadakan banyak sekali kegiatan. Perlu kita ketahui juga bahwa Stella Maris School Karawaci juga merupakan satu-satunya rooftop school yang ada di Kota Tangerang. Dan ini membuat sekolah kami banyak diminati oleh banyak parents karena di sekolah kami memiliki sirkulasi udara yang sangat bagus dan pencahayaannya juga sangat baik, memudahkan anak untuk mereka bisa menerima pembelajaran dengan lebih nyaman dan juga sangat baik untuk kesehatan anak-anak kita. Stella Maris School Karawaci memiliki 8 orang staf pengajar.
yaitu terdiri dari guru, asisten, dan juga helper. Setiap guru bisa memberikan pelayanan yang tepat bagi setiap anak-anak kita di tempat ini. School of Future Entrepreneurs, Stella Maris School, Karawaci. Miss Ika, sebelum kita ke ice breaking nih, ada pertanyaan yang ada di benak aku nih gitu. Aku bertanya-tanya, Miss Ika kan prinsipal nih di Stella Maris Karawaci, terus kita bicara mengenai ruang terbuka. Dalam kesehariannya nih Miss Ika pernah nggak nemuin anak yang nggak mau main keluar gitu? Jadi ada mungkin 1 atau 2 anak yang di saat suruh main nih di luar ruangan, terus dia nggak mau. Kira-kira apa yang Miss Ika lakukan? Ada sih yang anak seperti itu. Biasanya mereka anak-anak begitu yang lebih suka biasanya udah yang game addict, yang udah gadget addict, itu agak sungkan untuk bermain di luar. Nah, tapi yang harus kami lakukan adalah kami tetap untuk mengajak anak itu untuk bermain di luar, tapi mungkin durasinya Miss kita bedakan. Mungkin hari pertama kita bawa hanya 15 menit, hari berikutnya juga kita tingkatkan gitu Miss. Jadi jangan langsung blok kita ajak 1 jam gitu kan, kasihan anaknya juga kan. Jadi tetap kita harus konsisten untuk memperkenalkan dia akan di luar ruangan ada seperti ini loh gitu, tetap kita bawa. Biasanya asistennya yang gendong, sambil digendong Miss, nangis-nangis tetap kita gendong dan tetap ikut kegiatan. Jadi misalkan teman-temannya pada olahraga, ya dia tetap mungkin digendong, didampingi sama teachernya untuk tetap melihat teman-temannya berolahraga. Ada juga Miss beberapa anak kami dulu yang ada tingkat alerginya cukup tinggi. Jadi saat mereka di luar ruangan kan otomatis keringatan ya Miss ya, itu langsung bentol-bentol. Nah itu kasus khusus, tapi tetap kita ajak keluar cuma di bagian yang agak teduh Miss, supaya dia kena matahari langsung. Iya, jadi kita lihatnya case per case sih Miss. Untuk anak-anak tertentu begitu kita mungkin maklum karena faktor kesehatan. Jadi menanganinya beda gitu ya. Betul. Nggak disamaratakan keluar lihat kondisi betul. anak-anaknya juga. Betul Miss. Miss Ika, Yes. ini boleh dipandu soalnya saya nggak ngerti nih. Kita mau main ya? Iya. Ini sebenarnya permainan yang sangat bagus Miss untuk melatih kognitif. Ini sebutnya namanya apa sih? Ini Miss? namanya wooden numbers dari Montessori. Wooden numbers card. Nah, jadi di sini ada kalau kita bisa belajar tentang satuan, tentang puluhan, tentang ratusan. Nah, ini ada angka-angkanya Miss. Kalau yang ini nih satuan. Nih, ini 9, biasa kita menggunakan pakai bahasa Inggris. Kalau untuk ini 9, ini 8. Nah, ini misalkan tuh. Nah, ini yang satuan dan dia yang warnanya kurang lebih seperti ini. Hijau dan ukurannya seperti ini. Lalu ada juga yang puluhan. Nah, ada yang puluhan. Nah, dia agak sedikit lebih besar. Ada 10 atau 10. Ada 20, ada 30 sampai nanti dia 90. Lalu setelah puluhan ada juga ratusan. Nih, 700, 500 dan sampai ribuan Miss. Ini ada kita ribuan, thousands, ada 3000 dan sebagainya. Nah, biasanya kita nih main nih Miss, nanti biasanya kita akan ajak anak itu bermain. Mereka pertama menyusun dulu ini Miss, menyusun dulu di atas meja, mereka susun 9, 8, mereka susun panjang begitu. Lalu yang ini juga disusun di sebelahnya. Nah, begitu juga dengan yang ratusan, begitu juga dengan yang ribuan. Lalu setelah itu nanti ada momen di mana kita menggabungkan Miss. Jadi misalkan begini. Ini apa Miss Rara? 8,000? 800? Ikan 800? Ya. Kalau ini 30? 30 kita buat di sini Miss. Nah, kalau ini 8. Nah, kita tempelkan di sini. Mereka sudah bisa identify what number is this. Mereka tahu this is 838. Iya. Nah,
Coba Miss Rara coba digabung-gabungin nih, boleh dari thousands, boleh dari hundreds, silakan Miss. Saya takut salah, malu anak TK. Oke. Ya, misalnya 5,000 Mhm. and then 300, Mhm. 20 Mhm. and 3. Nah, jadi kita tanya, what number is this? This is 5,000 and 300 and 30 20. 23. ya, dan Miss percaya nggak kalau ini anak-anak dari level K1 mereka sudah mengenal ini. Mulai dari thousands mereka sudah tahu. Ini ya. Jadi saat mereka berlatih ini kurang lebih sekitar 1 bulan, lalu nanti setelah itu kita tinggal tulis angka di papan tulis, itu mereka sudah bisa identify tanpa harus menggunakan ini lagi. Jadi ini sebagai alat bantu supaya mereka bisa Lebih mudah membedakan memahami, ya. Membedakan mana satuan, mana puluhan. Iya Menarik sih. ya. Anak-anak senang sekali kalau udah bermain ini Miss gitu, walaupun mereka kadang-kadang suka terbalik mana thousands, mana hundreds Iya, gitu. apalagi ini karena warnanya ya mungkin sama kan. Iya. Walaupun posisinya. Betul Tapi betul. peletakannya aja. Mau coba lagi Miss, sekali lagi ayo silakan Miss. Boleh. Oke. 1,000. Mhm. 100, 10, 5, What number is that Miss? 1,000, Yes. 200. And 15. Yeay, good job Miss Rara. Lulus TK. Dulu soalnya Oke. aku sekolah TK belum ada, Miss. Iya. Alat ini sangat Seru bagus ya? Miss. Iya, Jadi betul di sekali. sekolah ini dimulai dari usia level apa, Miss? Udah bisa main kayak gini? Ini level K1 Miss. Level K1, dan alat ini sangat membantu mereka sih untuk belajar tentang math, karena math kita sebagian besar masih menggunakan Montessori. Iya. Oke. Nah, jadi thank you loh Miss Ika nih udah bawa salah satu mainan edukasi yang Mami mungkin bisa lihat, dan kalau tertarik juga bisa cari. Ini biasanya banyak ya Miss? Atau harus beli Banyak di sih. Stella Maris kan? Kalau mau mainnya seru, mainnya di Stella Maris Miss. Oke, iya. Ayo, Stella Maris sama Miss Ika ya. Miss Ika, jadi ini kita saatnya ke sesi selanjutnya. Baik. Di mana kita masuk ke sesi Q&A. Jadi saya ingatkan kembali bahwa akan ada giveaway berupa voucher dari Stella Maris. Jadi nanti nama pemenang akan saya umumkan di akhir podcast. Jadi pastikan nonton sampai akhir. Jadi Miss Ika, dari ratusan pertanyaan yang masuk, tim Markom sudah men-screening beberapa pertanyaan yang bermutu asik. Jadi salah satunya dari Nadia di Tangerang. Dia tanya, selamat sore Miss, mau tanya, apakah Stella Maris School bahasa pengantarnya sudah bahasa Inggris? Oh ini udah ya Miss? Iya, sudah. Oke, Kita jadi menggunakan bahasa tadi kita Inggris. sudah sempat sharing kan mungkin ya di beberapa percakapan kita bahwa memang conversation atau percakapan atau bahasa pengantar di preschool Stella Maris Karawaci in English. Jadi gurunya juga bahasa Inggris, anak-anaknya juga bahasa Inggris. Ya Iya, Miss ya? pastinya. Bener ya Miss ya? Betul Ada yang mau sekali. tambahin? Cukup Iya, ya? cukup. Oke, jadi gak usah Miss Ika, saya udah bisa jawab. Nah yang kedua, Miss dari Ibnu di Cawang, gimana caranya supaya anak senang bermain, namun kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari bermain tersebut? Baik. Bermain ini mungkin maksudnya bermain di luar atau di dalam ya Miss ya. Mungkin kita katakan karena kita topiknya di luar ruangan, kita fokus ke luar ruangan. Pastinya Bapak Ibu harus banyak sering-sering baca berbagai sumber. Untuk bermain, kadang-kadang nih Miss, saya sering mendapati orang tua mengajak anaknya bermain di luar ruangan, namun mereka
hanya mendampingi tapi tidak hadir. Paham nggak Miss maksudnya? Jadi hanya mendampingi tadi tapi kehadirannya tidak ada karena papa mamanya sibuk dengan gadget juga gitu. Udah, yang penting main tapi sibuk. Betul. Nah, sebenarnya itu yang tidak disarankan. Alangkah lebih baiknya saat anak-anak tersebut bermain, anak-anak ini kan kritis dengan berbagai macam pertanyaan yang ada di benak mereka. Dampingi mereka bermain dan hadirlah bersama dengan mereka. Jadi saat mereka bertanya itu kita bisa menjawab dan itu merupakan salah satu tahap pembelajaran awal yang bisa dilakukan oleh mami dan dedi. Jadi sebenarnya tidak ada yang rule khususnya sih untuk kita cara bermain bagaimana, enggak juga. Yang penting mami dan dedi itu memiliki hati untuk hadir di setiap anak-anak kita bermain. Ikut terlibat di dalamnya. Jadi benar-benar kehadirannya itu Mereka ada. rasakan. Jadi nggak cuma ada nemenin udah liatin tapi sambil. Iya, Jadi betul. benar-benar yang main Betul. bareng Sambil gitu kita ya. menjelaskan mungkin mereka bermain katakan berseluncur atau apa gitu, kita jelaskan adik nanti kalau berseluncur itu ke bawah seperti ini. Kita boleh jelaskan itu namanya gaya gravitasi. Nah, yang seperti itu sih. Iya, menarik ya. Baik, selanjutnya ada yang bertanya dari Nanang di Surabaya. Aku kurang tahu nih ini ibu atau bapak ya, pokoknya Nanang ya. Saudara Nanang. Nomor 1, apa saja contoh ruang terbuka hijau untuk anak TK? Apa saja contoh ruang terbuka hijau untuk anak TK? Satu-satu apa mau saya Oh, tanya? boleh, Ya, satu-satu. satu-satu ya. Ada 3 soalnya. Banyak ruang terbuka hijau. Yang pertama tadi kita sudah sempat bahas ya Miss ya, taman-taman bermain yang ada di sekitar rumah, dan juga sekarang di kota-kota besar juga sudah banyak taman-taman dibuat oleh pemda-pemda setempat. Dan juga seperti tadi camping ke bukit atau ke gunung itu juga merupakan area terbuka bagi anak-anak kita. Banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Yang kayak jalan apa istilahnya sekarang? Jalan pagi, jogging. Ya, enggak yang menuju ke Sentul tuh kayak air terjun. Oke. Apa, trekking. Trekking. Ya, trekking pilih ya. Iya, trekking. Rute-rutenya ringan Betul. gitu kan seru kali ya. Betul sekali. Sekalian papa mamanya healing juga, Miss. Healingnya Bang. Oke, nah kedua, apa manfaat utama RTH? RTH itu rooftop ya? Apa manfaat utama apa manfaat utama RTH bagi anak-anak? Rooftop Ya, mungkin maksudnya. itu ya. Oh ya, manfaat utamanya pastinya dari yang paling pertama itu dari segi kesehatan Miss, dan dari segi perkembangan tubuh anak-anak. Mereka akan lebih badannya itu mereka akan lebih sehat saat mereka berada di luar ruangan. Tadi kita sudah sempat bahas, dan juga yang paling utama mereka bisa menstimulus motorik halusnya anak-anak gitu. Ada beberapa anak yang karena terlalu sering berada di dalam ruangan, saat mereka keluar ruangan dan mungkin menginjak rumput atau pasir itu cenderung jinjit. Kayak jijik gitu atau Jinjit, memang ya karena mereka tidak terbiasa. Bagi mereka kok aneh gitu kasar ya, kotor, jijik iya gitu. betul. Padahal sebenarnya kan makanya anak-anak itu dari kecil itu sudah dikenalkan menginjak pasir dan sebagainya untuk menstimulus mereka punya sensori. Itu sih yang paling banyak sih, memang sangat membantu di dalam perkembangan tubuh anak kita, kesehatan anak-anak kita. Apa saja, ini yang ketiga ya, tadi kan sudah 2. Apa saja strategi ruang terbuka hijau untuk anak-anak? Strategi ruang terbuka hijau, yang pertama harus ada fasilitas-fasilitas bermain anak-anak, itu udah pasti, dan dipastikan harus aman dan nyaman. Jadi Bapak Ibu juga Mama dan Dedi juga harus pastikan saat anak-anak kita bermain di taman dekat rumah, kita juga harus lihat dan awasi supaya anak-anak kita juga tetap aman dan nyaman, dan juga menjaga lingkungan ya Mami Dedi. Kadang-kadang kita di luar ruangan itu juga seperti mengajarkan anak kita untuk buang sampah tidak pada tempatnya, itu tidak boleh kan. Jadi kita harus buang sampah pada tempatnya supaya
supaya anak-anak kita juga belajar tentang sosialisasi, bagaimana berbicara dengan orang yang baru mereka lihat, baru mereka kenal. Nah, strategi khususnya sih sebenarnya tidak ada ya Miss ya, cuma strategi khususnya adalah mami dedinya harus tetap mengawasi anak-anak kita saat mereka ada di luar ruangan dan memastikan alat-alat main yang akan digunakan anak-anak kita itu aman. Tidak dalam keadaan rusak Betul. atau berbahaya gitu Betul, ya, betul Miss. yang mengancam keselamatan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Miss Florentina di Pontianak. Pertanyaannya, bagaimana menjaga supaya anak tetap nyaman dan nyaman saat bermain di ruang terbuka hijau? Jadi gimana caranya supaya anak itu tetap aman dan nyaman saat bermain di ruang terbuka hijau? Yang pertama mungkin mami dedi harus membawa pakaian ganti cadangan iya, karena keringetan iya ya. pasti kan mereka keringetan, jadi tetap kita harus ganti supaya keringatnya itu tidak menjadi mereka masuk angin dan sebagainya. Itu yang kedua ya, tetap perlengkapan minum, makan dan betul. sebagainya. Bahkan capek, keringetan, pasti aus tuh. Itu udah Iya. satu paket, jadi sebaiknya bawa Betul, baju ganti, betul, minum. betul. Yang ketiga yaitu harus ada pendampingan dari orang tua Oke. dan mengajak anak juga berkomunikasi saat mereka bermain, seperti tadi yang kita singgung, tidak hanya membiarkan. Jadi dia harus tetap diajak, dikenalkan, kita mau main ini loh Dek, kita mau main prosotan, caranya bagaimana, tangannya bagaimana saat naik tangga. Misalnya pegang apa? Betul, dan sebagainya. Dan kita sangat menyarankan kalau bisa anak-anak tersebut bermain tidak didampingi oleh pengasuh di rumah, tapi didampingi oleh mama dan papanya supaya ada bonding yang mengikat. Iya, Orang tua dengan anaknya. betul. Nah, ciri-ciri ruang, ini masih dengan Miss Florentina tadi, ciri-ciri ruang terbuka hijau yang aman untuk anak seperti apa sih Miss? Terima kasih sebelumnya. Yang seperti tadi ya kita Kita udah himbau bahas ya. sebenarnya, nggak apa-apa kita remind Betul. lagi ya. Yang pertama yaitu tadi Miss, harus dipastikan tingkat kenyamanannya dan keamanan, tanda kutip mungkin, dari peralatannya supaya tetap bisa dipakai tanpa membahayakan si anak tersebut ya. Terus yang kedua, ada beberapa taman bermain itu yang mengenakan tiket masuk ya Miss ya, karena mereka dikenakan tiket masuk karena mereka juga sangat aware akan keamanan setiap anak-anak kita. Nah, jika itu ada di kota-kota tempat mami dan dedi berada, boleh tuh dikunjungi tempat-tempat yang seperti itu. Itu sih kalau untuk kita lihat dari segi keamanan dan kenyamanan. Oke. Sama mungkin gini Miss, anak-anak ini juga mungkin dari orang tua boleh ini kan kadang mereka kalau bermain di ruang terbuka, kita nggak bisa membatasi siapapun yang datang bertemu dengan anak-anak kita. Nah, orang tua boleh tuh dikasih password rahasia antar anak gitu Miss. Misalnya gimana tuh, Miss? Jadi misalkan gini, anak-anak kecil itu misalkan kita kasih tahu kalau password rahasia kita adalah misalkan banana, dia harus jawab coko, gitu kan. Nah, pada saat mungkin anaknya ada yang datang, dia harus tanya dulu, misalkan saya mau jemput kamu, papa kamu suruh untuk sama saya gitu. Nah, anak itu harus tanya passwordnya. Nah, kita ajarkan seperti itu supaya mereka juga tidak sembarangan dijemput oleh orang lain gitu. Ada beberapa orang tua yang menerapkan sistem seperti itu demi menjaga anaknya itu tetap tidak dijemput oleh orang selain orang tuanya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Miss Ika boleh diminum loh ini. Oh ya, Ini silakan. bukan pajangan, saya minum dulu ya. Haus banget. Silakan. Makasih loh. Nih, selanjutnya adalah dari Nuta di Bintaro. Pertanyaannya, ketika sekolah berada di lantai atas, bagaimana dengan OTM untuk antar jemputnya? Baik. Apakah anak-anak harus selalu didampingi? Kan di lift tuh Miss, bisa ngebayangin mungkin orang tuanya emang bisa mereka di lift sendiri gitu. Apakah boleh orang tua naik ikut ke lift sampai ke kelas atau gimana nih Miss? Prosedur di Karawacinya?
Kebetulan kalau di Karawaci karena kami aksesnya memang lift Miss dan juga memang tetap ada tangga. Cuma untuk akses utama lift itu orang tua mereka ada ruang tunggu tersendiri di lantai 1. Itu untuk orang tua. Dan untuk antar jemputnya adalah orang tua cukup mengantarkan anak mereka di lantai dasar karena ada miss-missnya yang standby untuk membawa anak-anak naik ke atas. Gitu. Jadi orang tua tidak diperkenankan sampai ke atas ya, Miss? Kita tidak perkenankan karena nanti terlalu ramai dan crowded dan juga itu akan membuat anak itu jadi tidak mandiri. Nah, jadi mereka menyerahkan ke guru saat di lantai dasar, lalu nanti gurunya kalau sudah 5 anak dibawa ke atas. Di atas juga sudah ada missnya yang standby. Pulangnya juga begitu, Miss. Pulangnya juga anak-anak ini akan dibawa oleh missnya ke bawah. Jadi orang tua kalau hanya mau untuk drop off sih bisa aja, mereka hanya tunggu di mobil, di parkiran, anaknya udah langsung kelihatan, nanti tinggal ambil dari gurunya. Nih misalnya Miss, kan ada nih mami-mami yang kadang mau kasih snack atau lunch yang mungkin saat break time itu nggak bawa dari rumah misalnya, dia mau susulin makanan misalnya, itu mereka nunggu di bawah atau boleh nggak sih ke atas gitu? Kalau yang seperti itu boleh ke atas, nanti dititip sama kita, ada CS di lantai 3 itu, nanti CS yang akan ke kelas. Oke, jadi dalam beberapa waktu tertentu bisa-bisa aja Boleh, ya? boleh. Oke, baik, jadi pertanyaannya sih sudah cukup nih Miss Baik. Ika. Saatnya membaca pemenang, tapi sebelum ke pengumuman pemenang, mungkin Miss Ika sebagai prinsipal di Stella Maris Karawaci bisa kasih pesan-pesan terkait pentingnya ruang terbuka untuk anak sekolah TK mengenai topik kita di sore hari ini. Ya, Mami and Daddy, kami sangat menyarankan untuk Mami and Daddy sering mengadakan kegiatan-kegiatan bermain di luar ruangan, ke ruang-ruang terbuka seperti taman-taman di sekitar rumah, dan juga mungkin boleh seperti camping dan sebagainya, di mana itu sangat bagus untuk perkembangan sosial dan juga perkembangan motorik anak-anak kita. Selain itu juga dengan didampingi oleh Mami and Daddy, anak-anak kita juga akan lebih dekat dan kita juga lebih mengenal dan dekat dengan anak-anak kita. Jadi ruang terbuka, bermain di ruang terbuka itu sangat disarankan untuk anak-anak usia dini pada khususnya. Baik, thank you Miss Ika. Tanpa terasa ini benar-benar sudah 1 jam lewat ya. 1 jam lebih loh. Biasanya kita kurang jam 1 udah berakhir, tapi ini saking menariknya kayaknya ya. Jam 1 pun 1 jam nggak kerasa. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Miss Ika yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan Sama-sama. thank you juga untuk peserta yang sudah setia menonton dari awal podcast ini sampai akhir. Jadi banyak banget yang sudah kita bahas hari ini bersama. Dan mohon maaf mungkin kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Jadi kalau Mami, Dedi ada pertanyaan mungkin yang seputar Stella Maris Karawaci, bisa tadi follow IG-nya apa tadi Miss? Stella Maris _Karawaci. Stella Maris _Karawaci. Terus ada juga nih mungkin yang bertanya-tanya dan tertarik dengan Stella Maris, nggak harus di Karawaci, Betul. tapi ada di Gading Serpong atau di Betul. BSD, bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan formatnya nama, usia, dan pertanyaannya. Baik, akhirnya ini bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta, yaitu pengumuman pemenang giveaway berupa voucher dari Stella Maris. Ini lumayan banget ya Miss ya. Wow. Bagi yang memang pokoknya voucher lah ya dari Stella Maris. Dan nama pemenangnya adalah biar agak gimana gitu. Pertama adalah Ibu atau Miss Nadia. Yeay, congratulations. Yang kedua adalah Pak Ibnu. Yeay. Orang yang beruntung yang ketiga hari ini adalah Nuta. Yeay. Baik, selamat untuk para pemenang. Nanti tim marketing communication Stella Maris akan menghubungi untuk selanjutnya. Jadi
pastikan nomor WhatsApp yang kalian tulis tadi di kolom komentar itu benar. Nanti tim Markom akan menghubungi. Jadi nantikan podcast Tema Talk minggu depan, karena setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber-narasumber yang kredibel dan host kece pastinya. Kece badai. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak daftar. Karena podcast ini bisa ikut gratis alias free. Gitu, Miss Ika rajin kan ya? Ikut? Rajin, pasti. Sibuk banget deh. Jadi dapatkan informasi terbaru tentang podcast Stella Maris di Instagram. Jangan lupa follow juga @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Rara dan saya Miss Ika. Pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye. Halo semuanya, nama saya adalah Miss Ika. Nama lengkap saya Ika Kurnia dan biasanya anak-anak sering memanggil saya dengan sebutan Miss Ika. Saat ini saya posisinya adalah sebagai prinsipal di sekolah Stella Maris School Karawaci. Stella Maris Karawaci adalah sekolah yang tepat untuk putra-putri kita usia 2 sampai dengan 6 tahun. Mengapa? Karena di Stella Maris Karawaci kita menerapkan metode yang sangat cocok untuk putra-putri kita. Salah satunya adalah dengan metode pembelajaran bahasa Inggris menggunakan letterland. Ini mempermudah mereka untuk memasuki tahap membaca sederhana. Stella Maris Karawaci juga mengasah minat dan bakat setiap anak-anak kita. Dan juga setiap tahun kita mengadakan banyak sekali kegiatan. Perlu kita ketahui juga bahwa Stella Maris School Karawaci juga merupakan satu-satunya rooftop school yang ada di Kota Tangerang. Dan ini membuat sekolah kami banyak diminati oleh banyak parents karena di sekolah kami memiliki sirkulasi udara yang sangat bagus dan pencahayaannya juga sangat baik, memudahkan anak untuk mereka bisa menerima pembelajaran dengan lebih nyaman dan juga sangat baik untuk kesehatan anak-anak kita. Stella Maris School Karawaci memiliki 8 orang staf pengajar, yaitu terdiri dari guru, asisten, dan juga helper. Setiap guru bisa memberikan pelayanan yang tepat bagi setiap anak-anak kita di tempat ini. School of Future Entrepreneurs, Stella Maris School Karawaci.